Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian sehat, tetap jaga kesehatan, dan selalu semangat untuk belajar walaupun kalian belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang laporan dana kas kecil. Sebelumnya kita sudah belajar apa itu laporan dana kas kecil dan bagaimana cara menghitungnya. Lalu di sini kalian sudah mengetahui kompetensi dasarnya dan ini adalah tujuan pembelajarannya, dimana kalian itu harus mengetahui membuat hasil pelaporan dana kas kecil dengan metode impres dan metode fluktuasi. Nah, ini akan kita bahas dalam tujuan pembelajaran hari ini. Nah, ini adalah peta konsep yang sebelumnya kita belajar tentang pelaporan aktivitas kas kecil. Nah, sekarang kita akan mengetahui nih pembuat laporan dana kas kecil dengan metode impres dan metode fluktuasi. Nah, sebelum kita membuat laporan dana dengan metode impres dan fluktuasi, di sini kalian harus mengetahui apa itu metode impres, terus ciri-cirinya, lalu kelebihan dan kekurangannya, dan prosedurnya bagaimana. Nah, ini juga berlaku juga dengan metode fluktuasi. Nah, lalu juga apa aja sih perbedaan dari metode impres dan metode fluktuasi? Oke, di sini kita lihat pengertian dari metode impres adalah sebuah sistem yang menyisihkan kas kecil dengan jumlah yang tetap dan tidak akan berubah untuk setiap periode. Nah, dalam perubahan ini terjadi pada saat perusahaan memang menghendaki adanya perubahan jumlah dana tersebut yang tentunya melakukan beberapa pertimbangan sebelumnya. Nah, maksudnya apa? Dalam metode impres ini karena jumlah dananya itu tetap atau dibilang relatif tetap, maka si perusahaan ini harus mempertimbangkan jumlah dana yang ditetapkan. Apakah dananya itu dianggap cukup untuk pengeluaran kas kecil dalam suatu periode tertentu dan jumlah dananya ini tidak naik atau tidak turun. Kemudian ada ciri-ciri metode impres, yaitu adanya bukti-bukti pengeluaran kas kecil, lalu adanya penggantian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan jumlah dana kas kecil yang telah dikeluarkan. Jadi ketika pengisian kembali dana kas kecil itu harus dilakukan dengan penarikan cek yang jumlahnya sama dengan jumlah dana kas kecil yang telah dikeluarkan. Lalu adanya bukti-bukti pengeluaran kas. Nah, ini dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas pada saat pengisian kembali dana kas kecil dengan mendebitkan akun-akun beban tersebut. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode impres. Nah, di sini kita lihat kelebihannya dulu. Nah, di sini kelebihannya memudahkan dalam melakukan pengawasan penggunaan dana kas kecil, lalu memudahkan dalam perhitungan dan bertanggung jawab pemakaian dana kas kecil, lalu bisa menghemat waktu bagi kasir kas kecil karena ini tidak terganggu setiap kali terjadi transaksi antara transaksi penerimaan dan pengeluaran kas kecil. Lalu adanya penghematan waktu dalam pembukuan pengeluaran rekening di nominalnya. Nah, lalu apa sih kekurangannya? Nah, di sini kekurangannya itu saldo kas kecilnya cenderung agak sulit diketahui karena saldo yang baru itu bisa dilihat ketika sudah proses pengisian kembali dana kas kecil. Lalu adanya kekurangan dana sebelum berakhir periode, maka akan menyebabkan masalah dikarenakan tidak ada penambahan di tengah periode.
Jadi maksudnya ini adalah ketika kalian ngisi dana kas kecil, maka itu tidak ada penambahan ya. Maksudnya itu tidak ada penambahan jumlah saldonya, karena di dalam metode impres ini dia hanya mengisi kembali dari jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan, seperti itu. Selanjutnya, prosedur penyusunan metode impres. Nah, ini yang harus dilakukan adalah melakukan pengisian dana kas kecil, lalu membuat pengisian kembali dana kas kecil. Nah, melakukan pengisian dana kas kecil ini di mana pemegang dana kas kecil ini sudah diberikan sejumlah uang tunai yang telah ditetapkan. Maka karena sudah ditetapkan oleh perusahaan ini dalam jangka waktu 1 minggu atau dalam jangka waktu 1 bulan. Lalu pembuatan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, ini biasanya itu ketika kas kecilnya telah habis, maka si pemegang dana kas kecil ini dia harus membuat pengisian kembali dengan jumlah yang telah ditetapkan dari pengeluaran jumlah kas kecil. Selanjutnya ada metode fluktuasi atau dana berubah-ubah. Apa sih? Yaitu metode penentuan kas kecil dengan saldo kas kecil tidak tetap, tetapi berubah-ubah berdasarkan jumlah pengisian kembali dana kas kecil. Nah, hal ini berarti setiap terjadi pengeluaran kas harus dicatat di dalam jurnal. Nah, lalu apa sih ciri-cirinya? Nah, yaitu dana kas kecil tidak tetap. Nah, ini pada dana kas kecil, pergantian dana kas kecil ini tidak perlu sama dengan jumlah dana kas kecil yang telah dikeluarkan, sehingga jumlah dana kas kecil akan berubah-ubah sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Lalu adanya perubahan dana kas kecil. Nah, ini dalam perubahan dana kas kecil ini harus dicatat pada akun kas kecil. Lalu adanya transaksi pembentukan dana pengisian kembali dana kas kecil itu dicatat di akun debit kas kecil. Kemudian transaksi penggunaan dana kas kecil dicatat di akun kredit kas kecil. Nah, jadi kalau ketika pembentukan dana pengisian kembali dana kas kecil itu dicatat di akun debit. Sedangkan jika terjadi transaksi penggunaan dana kas kecil itu dicatat di sisi kredit. Nah, ini juga sama nih, sama melakukan penerbitan akun kas kecil setiap terjadi pengisian dana kas kecil, lalu mengkreditkan dengan jumlah dana yang telah digunakan. Nah, saldo akun kas kecil ini akan menunjukkan saldo yang sebenarnya, seperti itu. Nah, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan metode fluktuasi? Nah, kita lihat dari kelebihannya dulu. Nah, di sini pengeluaran kas itu harus dicatat langsung sehingga saldonya itu bisa diketahui kapan saja. Lalu, pada saat tengah periode terjadi kekurangan dana, maka bisa langsung segera ditambahkan tanpa menunggu akhir periode. Lalu, dapat memudahkan bagi akuntan. Kenapa? Karena dananya itu akan langsung segera dibukukan ketika terjadi transaksi dana kas kecil. Nah, lalu kita lihat nih ada kekurangannya. Apa sih? Nah, dalam mengelola dana kas kecil ini masih kurang efisien karena terjadi potensinya pemborosan. Lalu, dengan dana yang bisa langsung ditambah, bisa membuat kasir kas itu kurang berhati-hati dalam mengelola dana. Nah, ini juga harus diperhatikan ya manajemen keuangannya dalam perusahaan. Nah, di sini kita bisa lihat
prosedur penyusunan metode fluktuasi, yaitu melakukan pembentukan dana kas kecil, melakukan pencatatan pengeluaran dana kas kecil, dan melakukan pengisian kembali dana kas kecil dengan jumlah yang sama. Nah, ini maksudnya melakukan pembentukan dana kas kecil ini di mana dalam pencatatannya itu mendebitkan kas kecil dan mengkreditkan kas. Lalu melakukan pencatatan nih setiap pengeluaran dana kas kecil dengan mendebitkan beban dan mengkreditkan kas kecil. Kemudian melakukan pengisian kembali dana kas kecil dengan jumlah yang sama. Nah, jumlah yang sama ini maksudnya apa? Apakah lebih besar ataukah lebih kecil dari pada saat pembentukan tanpa memerhatikan beberapa kas kecil yang sudah dikeluarkan? Perbedaan metode impres dan fluktuasi. Nah, kita lihat perbedaannya. Nah, dalam metode impres, pembentukan pengeluaran dana kas kecil ini tidak dibuat dalam jurnal atau tidak diposting ke dalam jurnal. Sedangkan metode fluktuasi ini, bentuk pengeluaran kasnya ini dibuat di pencatatan jurnal dan diposting ke jurnal. Lalu, dalam metode impres, pembentukan kas kecil atau melakukan pengisi kembali kas kecil ini jumlahnya itu harus sesuai dengan jumlah pengeluaran. Sedangkan dengan metode fluktuasi, pengisian kembali tidak harus sama dengan jumlah pengeluaran yang sudah dilakukan. Nah, kemudian dalam metode impres ini jumlah dananya tetap, dan dalam metode fluktuasi ini jumlahnya dapat berubah-berubah. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa metode impres adalah jumlah dana tetap yang hanya memerlukan bukti transaksi ketika pengisian kembali dana kas, sedangkan metode fluktuasi adalah jumlah dana yang berubah-ubah dan pengisian kembali dana kasnya dapat bertambah jumlahnya. Nah, sekian dari presentasi Ibu hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.